Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di dalam pembacaan teks kita hari ini, kita bicara tentang iman, tindakan iman. Bicara tentang iman itu adalah inti dari kehidupan Kristen. Jadi ketika you bicara tentang iman, you bicara tentang hidupmu di dalam Tuhan. Tetapi di dalam surat Yakobus ini, dia memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis tentang bagaimana iman yang sejati harus diwujudkan di dalam perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19 adalah merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dalam surat Yakobus, karena dia menentang pandangan bahwa iman hanya terbatas pada keyakinan atau pengetahuan. Yakobus pasal 2 menekankan bahwa dia menantang pandangan iman hanya terbatas pada keyakinan atau pengetahuan tanpa diiringi tindakan nyata. Jadi kalau you punya iman, you harus buktikan dong. Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, dan di dalam bagian ini ia juga memberikan serangkaian pengajaran tentang ujian iman. Jadi kalau mulai dari ayatnya yang ke 16 sampai 18 itu bicara tentang ujian yang dibarengi dengan apa? Intelektual. Serta bagaimana iman yang sejati harus tampak dalam tindakan sehari-hari. Surat Yakobus ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar dan menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Yakobus yang diyakini ini adalah sebagai saudara Yesus, dia juga adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Itu sebabnya kalau kita membaca secara menyeluruh, ia menulis dengan nada-nada pastoral, penggembalaan, dan bersifat praktis. Dia juga menekankan bahwa iman yang sejati itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus sangat prihatin bahwa ada orang-orang yang mengklaim memiliki iman, tapi tidak menunjukkan buah dari iman itu di dalam tindakan nyata. Saya dan saudara mengklaim, "Saya punya iman yang sejati kepada Yesus Kristus," tapi itu tidak kelihatan, maka itu adalah iman yang mati. Itu sebabnya John Stott di dalam bukunya Message of the Sermon of the Mount, dia menjelaskan bahwa surat Yakobus itu surat yang menggemakan ajaran Yesus di dalam khotbah Yesus di bukit. Stott juga menekankan bahwa Yakobus tidak meremehkan iman, tetapi ia menekankan bahwa iman sejati harus berbuah di dalam tindakan yang nyata. Yakobus mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus tidak cukup hanya dengan pernyataan iman, tetapi juga harus dibuktikan dengan tindakan setiap hari sebagai manifestasi dari iman percayamu kepada Yesus Kristus. Lihat ketika Abraham bilang, "Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi." Saudara lihat bukti dari iman itu apa? Buah dari iman itu apa? Dia merelakan anak satu-satunya. Dia beriman. Dia kasih anaknya yang tunggal itu, Ishak itu, untuk dikorbankan kepada Allah. Bayangkan, iman yang besar itu dibuktikan dengan bukti yang nyata. Memang secara teologis, hubungan antara iman dan perbuatan itu menjadi topik diskusi yang cukup panjang, khususnya dalam sejarah gereja. Salah satu contoh, kita bicara tentang doktrin pembenaran iman, itu hanya melalui kasih karunia yang menekankan bahwa manusia diselamatkan oleh iman saja. Terkait hal ini, John Calvin berkomentar, iman yang benar tidak pernah terpisah dari perbuatan.
melainkan secara alami menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kamu berbuat baik itu karena kamu telah diselamatkan oleh Allah. Sebagai bukti dari keselamatan itu, maka kamu harus berbuat baik. Di dalam konteks ini juga Yakobus tidak berkontradiksi dengan Paulus, tetapi Yakobus menekankan sekali lagi bahwa perbuatan adalah hasil dari iman yang sejati. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif atau iman yang mati. Karena harus menghasilkan buah lewat perbuatan baik kita kepada orang lain. Ada 3 kebenaran utama yang kita bisa lihat sebagai garis besar dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 19. Yang pertama, iman di dalam hati kita terbukti melalui buah hidup. Itu dalam ayat 14. Orang-orang yang gagal membantu rekan-rekan seiman yang dilanda kemiskinan pada kenyataannya tidak diselamatkan. Ayat 15 sampai 17. Dan di sana itu ada 2 poin penting lagi, bahwa tindakan belas kasihan bukanlah sarana untuk keselamatan. Tindakan belas kasihan adalah bukti keselamatan yang diperlukan. Lalu yang selanjutnya, pada akhirnya iman yang tidak perlu adalah iman yang tidak berguna. Ya, bagaimana mau berguna kalau imannya mati? Di dalam ayat 19, iman bukan sekedar persetujuan intelektual. Iman bukan sekedar respon emosional. Iman melibatkan ketaatan yang disengaja. Di dalam ayat 14 sampai 17, kita melihat bahwa di sana bicara tentang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus secara tegas menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Yakobus menggambarkan seseorang yang tidak memiliki makanan dan pakaian, lalu seorang lainnya berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang tanpa memberikan bantuan apapun terhadap orang itu. Misalnya begini, ada seorang Kristen, saudara-saudara kita, dia mengalami dilanda kemiskinan yang luar biasa. Mungkin pakaiannya pun sudah compang-camping atau koyak-koyak. Yakobus menggunakan itu, contoh itu sebagai bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. You mengklaim dirimu punya iman, tapi ketika engkau melihat saudaramu dalam kesusahan, you tidak tolong. You hanya bilang, bersabar ya, tapi you tidak merangkul dia dengan kasih. Yakobus menggunakan contoh tentang saudara itu yang miskin itu untuk menggambarkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Apa artinya iman yang mati? Iman yang mati berarti tidak dapat menyelamatkan. Iman yang mati itu iman yang tidak membenarkan kita di depan Tuhan. Dan pasti jelas juga iman yang mati itu adalah iman yang tidak hidup. Iman yang mati artinya betul-betul tidak bisa diharapkan lagi. Tidak ada lagi iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Di dalam teks ini kita menemukan kata iman. Misalnya kata iman itu muncul 16 kali dalam kitab Yakobus, dan 11 diantaranya ada dalam bagian ini, mulai dari ayat 14 sampai 19, yaitu saved by faith. Dan 5 lagi itu muncul di luar bagian ini, misalnya dalam pasal 1 ayat 3, ayat 6, pasal 2 ayat 1, dan ayat 5, pasal 5 ayat 15. Itu bicara tentang iman. Tetapi dari 11 kali yang digunakan tadi dalam teks ini, 8-nya digunakan sehubungan dengan orang khayalan yang mengaku memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan. Iman di dalam hati kita terbukti dalam buah hidup kita. Perbuatan sebagai bukti iman. Dari awal, dia dalam ayat 14, Yakobus selalu mengatakan adalah mungkin untuk mengklaim memiliki iman tapi tidak memilikinya. Artinya apa? Kamu klaim punya iman tapi sebenarnya kamu pun tidak punya iman. Jadi kalau begitu bagaimana kita harus tahu jika seseorang memiliki iman yang menyelamatkan? Yakobus bilang, lihat contoh itu. Yakobus menyuruh kita untuk mencari buah. Sekarang dia tidak mengatakan bahwa kita menambahkan perbuatan pada iman untuk diselamatkan. Ingat, ketika engkau ingin melihat iman sejati dari seseorang yang menyelamatkan itu, lihatlah dari buahnya. Dan itu khotbah Yesus di bukit, bukan? Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Dia mengatakan bahwa perbuatan adalah buah iman, dan bahwa iman yang sejati dan benar menghasilkan buah. Ini berarti iman yang aktif. Artinya jika tidak ada buah di dalam hidupmu, berarti kamu tidak beriman. William Barclay dalam bukunya tentang The Letters of James dan Peter, dia mencatat bahwa Yakobus menyoroti betapa pentingnya tindakan nyata itu sebagai bukti dari iman yang sejati. Menurut Barclay, perbuatan baik bukanlah sarana untuk mencapai keselamatan, melainkan tanda bahwa seseorang benar-benar memiliki iman. Jika seseorang hanya mengucapkan kata-kata tanpa membantu sesamanya, maka perkataan itu adalah tong kosong nyaring bunyinya yang tidak ada gunanya. Yakobus menggunakan contoh yang jelas ini untuk menunjukkan bahwa iman sejati bukan soal hanya berkata-kata, tetapi harus disertai dengan iman. Perbuatan adalah manifestasi lahiriah dari
dari iman yang sejati yang ada dalam hati kita. You claim kamu adalah beriman kepada Kristus, kau adalah anak Tuhan, tapi mendengar khotbah 1 jam saja kamu sudah gelisah-gelisah. You bilang kamu anak Tuhan, punya iman kepada Yesus, tapi kamu tidak suka baca Alkitab. Bukti iman dilihat dari buah. Ini adalah hal yang sama yang Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20 ketika Yesus berkhotbah di bukit. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Misalnya ketika kita melihat pohon apel yang menggantung di dahannya, kita tahu bahwa itu adalah buah apel. Buah itu didapat dari pohonnya. Apa yang ada di luar adalah bukti dari apa yang ada dalam. Itulah yang dikatakan Yakobus, buah di dalam hidup kita adalah bukti iman di dalam hati kita. Dan jika tidak ada buah, sekali lagi kamu tidak punya iman. Ayat 15 sampai 17 itu bicara tentang orang-orang yang gagal. Mereka membantu rekan-rekan seiman yang dilanda kemiskinan, pada kenyataannya tidak diselamatkan. Mereka seolah-olah membantu saudara tadi dengan mengatakan, selamat jalan brother, sister, selamat jalan, Tuhan memberkatimu, makanlah dengan yang banyak, pakailah pakaian yang buat badanmu panas. Tapi kamu tidak kasih pakaian, kamu tidak kasih dia makanan atau minuman. Itu tidak membantu saudara kalau you tidak lakukan bukti nyata dari perkataanmu itu. Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17 itu menggambarkan seseorang yang sangat membutuhkan. Dia tidak memiliki pakaian, dia tidak memiliki makanan, dan tidak mempunyai perlindungan, tapi you hanya bisa bilang, Tuhan Yesus memberkatimu, selamat jalan. Kelihatannya rohani, bukan? Ayat 15 sampai 17 juga menjawab kebutuhan mereka dengan berkat umum seperti pergilah dengan damai, tetaplah hangat, dan makan dengan baik. Itu tidak cukup, itu tidak menghibur hatinya. Yang menghibur hatinya, buktikan, kasih dia makan. Itu nanti Yesus bilang dalam Matius pasal 25 loh. Jawaban seperti itu bahkan bisa dianggap seperti tidak peduli sebenarnya, hanya mempoles aja, karena orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Yakobus bertanya tentang iman semacam itu, apa gunanya itu? Blomberg dan Camel di dalam komentar tentang James atau Yakobus di dalam halaman 131, dia bilang, iman yang seperti itu tidak membantu orang yang membutuhkan. Iman seperti itu tidak menyelamatkan jiwa kita juga. Artinya apa? Iman semacam itu sudah mati. Tidak, itu sama sekali bukan iman. Itu hanya omong kosong doang, penghibur hati yang lara. Yakobus menggunakan istilah mati untuk menggambarkan iman tanpa perbuatan, yang menunjukkan bahwa iman tersebut tidak memiliki kehidupan. Carson juga memberikan sumbangan dalam bukunya Becoming Conversation with the Emerging Church. Dia bilang bahwa iman yang mati adalah iman yang hanya berada pada tingkat intelektual tanpa adanya perubahan nyata dalam hidup. Menurut Carson, iman yang benar akan menggerakkan hati untuk bertindak, sehingga iman yang mati adalah iman yang tidak membawa dampak apapun pada kehidupan sehari-hari. Kalau you beriman, pasti you akan bertindak, saudara. Carson juga menekankan bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada artinya bagi Tuhan maupun sesama, karena itu tidak membawa kemuliaan bagi Allah dan tidak memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Itu iman yang mati. Jadi kalau kamu tidak peduli lagi pada saudara seimanmu, berarti imanmu sudah mati. Orang yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi gagal membantu rekan seiman yang dilanda kemiskinan, pada kenyataannya tidak diselamatkan. 1 Yohanes 3:17, jika seseorang memiliki harta di dunia ini dan melihat saudaranya membutuhkan tetapi menutup matanya terhadap kebutuhannya, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Dua pengingat sangat penting ketika kita mempertimbangkan poin kedua yang dibuat oleh Yakobus. Pertama, tindakan belas kasihan bukanlah sarana untuk keselamatan. Kita tidak diselamatkan oleh apa yang kita lakukan. Yakobus tidak mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh tindakan kita. Ayat 17 sampai 18, ayat 21 dan pasal 2 ayat kelima. Yakobus telah menjelaskan kepada kita bahwa iman adalah sesuatu yang Allah berikan, bukan sesuatu yang kita buat. Yakobus juga memberitahukan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, yang berlimpah, dan itu adalah inisiatif Tuhan yang mulia. Dan Yakobus juga memberitahukan kepada kita bahwa tindakan belas kasihan bukanlah sarana untuk keselamatan. Kita tidak membantu orang miskin untuk diselamatkan, tapi kita membuktikan iman kita kepada orang miskin. Yakobus tidak pernah bicara tentang perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan perkenan bantuan, tidak. Tetapi Yakobus selalu berbicara tentang perbuatan sebagai buah yang dihasilkan oleh iman kepada Kristus. Ini hanyalah pengulangan dari kebenaran terakhir bahwa buah iman adalah belas kasihan terhadap orang. Dan jika tidak ada belas kasihan lagi di dalam dirimu terhadap orang miskin, maka sekali lagi kamu di dalam dirimu tidak ada iman. Kamu, hidupmu adalah hidup yang
malam. Tim Keller, seorang pendeta gereja penebusan di New York City, dia mengatakan kerahiman terhadap berbagai kebutuhan manusia adalah tanda penting dari seorang Kristen, sehingga dapat digunakan sebagai ujian iman yang benar. Belas kasihan bukanlah pilihan atau tambahan untuk menjadi seorang Kristen. Sebaliknya, kehidupan yang dicurahkan dalam perbuatan belas kasihan adalah tanda iman yang sejati. Poin Keller di sini, dan merupakan poin yang tadi dibuat Yakobus, sangat jelas itu dibuat dalam Matius pasal 25, 31 sampai 34. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Artinya, orang-orang miskin yang kita lihat, ketika kita melayani dia, menunjukkan belas kasihan kita kepada dia, maka secara tidak langsung kita melayani Tuhan. Jadi kalau kamu dipercayakan melayani anak-anak, kerjakan dengan baik. Karena ketika kamu melayani anak-anak, kamu melayani Kristus. Apakah kita menangkap bahasa tentang Matius pasal 25? Di sana Yesus berbicara tentang orang-orang yang diberkati oleh Allah Bapa dan akan mewarisi kerajaan yang dipersiapkan sejak penciptaan dunia. Sejak dunia diciptakan, menunjukkan kasih karunia dan belas kasihan Allah yang mengubah hidup mereka. Dan kalau kita baca Matius 25 ayat 35 sampai 36, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri ketika mengatakan bahwa ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan, yang miskin tadi, misalnya ketika mereka lapar, haus, telanjang, sakit, atau di dalam penjara, kita sebenarnya sedang membantu diri sendiri untuk dibenarkan Allah dari buah iman tadi. Kedua, melayani orang miskin dalam Kristus sama dengan melayani Kristus sendiri. Seorang Kristen yang memiliki belas kasihan Allah di hatinya pasti akan tergerak untuk melayani dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Sekarang lihat sisi lain dari Matius pasal 25 ayat 41-46. Orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, itu menunjukkan bahwa hati mereka belum diubah oleh iman kepada Kristus, dan oleh karena itu tidak memiliki keselamatan. Kalau kamu tidak memiliki ketertarikan lagi untuk melayani orang miskin yang gelandangan, orang-orang buangan, maka hari itu juga Kristus tidak ada di dalam hatimu. Charles Spurgeon bicara tentang mengapa orang-orang kudus memberi makan orang lapar dan mengenakan pakaian telanjang dalam Matius pasal 25. Dia memberikan komentar begini. Orang-orang kudus memberi makan yang lapar dan mengenakan pakaian yang telanjang karena itu memberi mereka kesenangan dan kepuasan, serta karena sifat baru mereka yang mendorong mereka untuk berbuat baik demi Kristus. Ujian iman, mengapa perbuatan penting untuk membuktikan iman? Di dalam ayat 18, Yakobus melanjutkan argumennya yang paling fundamental dengan menentang para pembacanya untuk menunjukkan bahwa iman mereka mati tanpa perbuatan. Dia menegaskan bahwa ia bisa menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Dalam ayat ini Yakobus menyatakan bahwa perbuatan adalah bukti atau tanda dari iman yang hidup. Tantangan untuk menunjukkan iman tanpa perbuatan. Douglas J. Moore di dalam bukunya The Letter of James, di sana ia menjelaskan bahwa Yakobus menentang pembaca untuk menunjukkan iman tanpa perbuatan yang sebenarnya itu tidak mungkin. Sekali lagi, ketika ia bicara tentang iman, kalau itu tidak disertai dengan tindakan, maka itu bukanlah iman yang sejati. Bahkan menurut Jemo juga, Yakobus menyeratkan bahwa perbuatan adalah cara paling jelas untuk mengekspresikan iman yang kita punya. Perbuatan adalah bukti yang tak terbantahkan dari iman. Dan tanpa perbuatan tidak ada cara untuk membuktikan bahwa iman itu benar-benar ada. Douglas Jemo juga menekankan bahwa tantangan itu adalah cara Yakobus untuk menunjukkan betapa mustahilnya memiliki iman yang sejati tanpa diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu bukti nyatanya. Perbedaan antara iman yang sejati dan keyakinan intelektual. Yakobus menyatakan bahwa percaya pada eksistensi Allah saja itu tidak cukup. Karena begini, di situ bicara, kalau kamu percaya kepada Allah yang esa, itu baik. Tapi jangan lupa, setan pun percaya akan hal itu. Itu sebabnya kenapa John MacArthur di dalam bukunya Faith Works, The Gospel According to the Apostles, dia mencatat bahwa Yakobus di sana membedakan antara iman yang sejati dan keyakinan intelektual. Dia menjelaskan bahwa iman yang sejati itu melibatkan kepercayaan dan ketaatan yang menghasilkan perubahan dalam hidup seseorang. Sementara keyakinan intelektual hanya sebatas pengetahuan tanpa perubahan. Perbedaan itu sangat-sangat penting karena iman sejati akan menggerakkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. John MacArthur juga menekankan bahwa iman yang hidup adalah iman yang melibatkan seluruh aspek kehidupan seseorang, termasuk tindakannya yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah.
ayat 19 sebagai kesimpulan. Di dalam ayat 19 kita melihat ada tiga kesimpulan yang Yakobus buat tentang iman yang jelas. Pertama, iman bukan sekedar persetujuan intelektual. Di dalam ayat 19 dia berkata bahwa kamu percaya Allah adalah satu, kamu melakukannya dengan baik. Tapi ingat, setan-setan juga percaya dan mereka bergidik. Artinya mereka gemetar. Setan-setan percaya banyak hal yang kita percayai. Mereka percaya pada keberadaan Allah, keilahian Kristus, dan kehadiran surga dan neraka. Mereka tahu Kristus secara baik dan benar. Kristus adalah hakim yang kekal. Dan mereka tahu juga bahwa hanya Kristus yang mampu menyelamatkan. Jadi iman bukan sekedar persetujuan intelektual. Lebih dari situ. Yang kedua, iman bukan sekedar respon emosional. Menurut Yakobus pasal 2:19, iman iblis tidak hanya intelektual tetapi juga emosional. Setan-setan percaya dan mereka bergidik atau gemetar. Mereka dipengaruhi oleh kebenaran Tuhan. Mereka gemetar karena kebenaran itu. Seberapa banyak orang yang mendefinisikan atau mengartikan iman mereka hanya dengan emosi yang mereka rasakan pada waktu tertentu. Sekali lagi, you percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi itu lebih dari situ. Karena setan pun percaya akan hal itu. Ketiga, iman melibatkan ketaatan yang disengaja. Saudara menunjukkan iman saudara kepada orang lain tidak hanya dengan apa yang kamu pikirkan atau dengan apa yang kamu rasakan, tapi dengan apa yang kamu lakukan. Ketika kita bicarakan, sampaikan atau tunjukkan iman kita kepada saudara-saudara kita yang lain, kita tunjukkan bukan hanya apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan tentang orang itu, tapi juga harus apa yang kita lakukan. Jika iman saudara dan saya hanya terdiri dari mendengarkan firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, atau merasakan cara tertentu tentang firman Tuhan, iman Anda sudah mati. Sekali lagi, jika iman saya dan saudara hanya terdiri dari mendengarkan firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, atau merasakan cara tertentu tentang firman Tuhan, ketahuilah bahwa iman saya dan saudara sudah mati. Iman bertindak berdasarkan firman. Iman di dalam hati kita terbukti dalam buah hidup kita. Amin.